Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Desti Mubarok dengan akhiran NIM 069. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis Smart PLS data panel. Nah, untuk langkah pertama ya, ini kita harus memiliki data panel yang mau kita analisis. Untuk data panel itu seperti gambar. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita langsung ke aplikasi Smart PLS. Nah, di sini untuk tampilan pertama, ini kok bisa gambar seperti ini? Soalnya di metode penelitian itu X-nya itu ada 4 dan Y-nya itu 1. Yakni Y adalah Y dan variabel selain Y itu X. Baik, X. Hipotesisnya itu H1 NIM berpengaruh positif terhadap Y. H2 PL baru negatif. Y, D, H3 BCG positif terhadap Y. H4 CAR berpengaruh positif terhadap Y. Nah, untuk analisis pertama yakni validitas konvergen. Ini untuk bukan kan terlebih dahulu dan langsung klik nanti tampilan untuk validity konvergen itu kita akan loading masuk di klik outer loading dan tampilan. Menurut Yono 2020 untuk nilai faktor loading yang dapat dikatakan valid itu lebih dari 0,7. Dengan data yang kita running ini 1,004. Tapi lebih dari tahu berapa. Nah, untuk selanjutnya average average varian itu dilihat dari data nah, nilai AP. Nilai AP. Ini nilai AP-nya kan 1,00. Nah, itu menurut Aryono 2015 jika nilai AP dikatakan valid apabila di atas 0, yang tabel di atas ini 1,00. Oke, maka dikatakan. Untuk selanjutnya ya ini validity kriminal. Validity kriminal itu kita klik quality kriteria gitu. Dan ini untuk validasi kriminal itu dilihat dari nilai apa? Dan terima kasih dan nilai converting pada tabel tersebut memiliki konstruk yang lebih besar. Konstruk yang semakin lebih besar itu nilai ini. Titik temu antara efisien bank atas sama efisien bank belakang. Itu jikalau nilainya lebih besar daripada variabel lainnya, itu dikatakan valid dan seterusnya. Nah, untuk variabel Korea sendiri, itu sama menurut Budi. Nilai, maksudnya sama dilihat dari tabel. Nah, menurut Budi, 2018 nilai akar AB, korelasi konstruk variabel yang sama, korelasi dengan konstruk variabel lainnya. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai akar kuadrat AB seluruhnya bernilai 1,00. Jadi nilai ini 0,00 itu lebih besar dari korelasi masing-masing konstruk. Nah, untuk selanjutnya itu kita cari laten variabel coralis, correlation. Itu tabelnya sama dilihat dari tabel ini dan menurut Hamid Anwar 2011 dapat dikatakan valid apabila korelasi dari variabel nilai akar kuadrat AB variabel tersebut. Nah, maksudnya apa? Jikalau nilai akar AB itu
Dilihat dari ini kan nilai akar apinya kan akar dari 1,00 sama dengan 1. Berdasarkan itu, bisa dilihat bahwa nilai korelasi dan variabel dengan variabel yang diukur masing-masing bernilai 1. Sehingga terjadi multikolerialitas memiliki arti nilai konstruksi tak benar-benar beda. Untuk selanjutnya, yakni uji trombet alfa. Ya, ini dilihat dari ini. Nah, trombet alfa. Klik konstruk reliability validity. Itu ada langsung muncul tabel. Ya, menurut Wiono 2030, katakan reliable apabila nilai trombet alfa sama trombet thromboticability itu melebihi 0, ini kan lebih dari 0,7. Oke, untuk selanjutnya ke uji fit model. Nah, di fit model itu kita lihat dari nilai satu, Pak. Untuk nilai SMR itu sebesar 0,0. Itu lebih kecil dari 0,10. Menunjukkan bahwa model ini dianggap fit. Sedangkan untuk nilai DULS itu harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kan 0,00. Sehingga model ini dinyatakan tidak dapat diterima atau kurang fit. Untuk selanjutnya nilai dia dari nilai D dot E. Itu sama kayak nilai DULS harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini berhubung nilainya 0,000, maka data ini tidak bisa dikatakan fit. Nah, untuk selanjutnya itu dilihat dari nilai NFI besar 1,1 yang mendekati nilai ideal. Nilai ideal ya ini 1, menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang cukup baik. Oke, untuk uji I2 itu kita balik ke sini, kita running, klik ini, tarik upload. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kan nilainya 0,335. Itu menurut Setiaman 2020. Dan nilai Q2 lebih besar dari 0 memiliki prediktif relevansi namun jika nilai kurang dari 0 kurang memiliki prediktif relevansi dengan kualifikasi 0,24, 0,44, 0,35, 4. Nah, dilihat dari variabel ini, nilai 0,42, nilai 0,335 itu berarti nilainya kuat, katakan kuat. Terus untuk uji intermodel, kita kembali ke nah, itu kita lihat dari R square, nilai R square. Nah, ini menurut Savitri L 2021, maka nilai itu 0,75 kuat, 0,54, 0,25 lemah. Maka nilai dari rasio probability R square-nya kan 0,36. Tapi maka dari data itu tabelnya lemah. Soalnya apa? Kuat. Soalnya mendekati 0,5. Nah, untuk yang terakhir, yakni uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilihat dari balik ke sini, cara ulang, ke buat variabel ini, tar, buat variabel. Lihat dari sini, hipotesis. Dilihat dari nilai P value dan T tadi. Kalau nilai P value-nya kurang dari 0,05, itu maka variabelnya dianggap memiliki pengaruh. Dengan di sini kan salah satu variabel itu tidak
sesuai dengan ketentuan, maka seluruh variabel itu mempengaruhi variabel ini. Tapi variabel yang kedua, rasio hasil penjualan modal itu tidak signifikan mempengaruhi ke variabel ini. Oke, demikian. Terima kasih.